Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tenang aja, nggak usah absensi karena udah absensi otomatis. Kalau yang hadir nanti otomatis namanya ada. Dan nanti juga absensi siapa yang akan kelas kami. Jadi di absensi itu akan kelihatan siapa yang dari awal nyimak sampai enggak. Ya, jadi kalau yang nyimak itu nanti ya absennya full. Jadi kalau yang nggak sebentar nanti dia terus putus gitu loh. Nah, jadi tenang aja, nggak usah absen. Jelas ini berarti nanti hadir semua. Udah dia itu akan otomatis ke absen. Ya, jadi kita mulai aja pembelajaran kita pada hari ini. Ya, yang langsung saya kita akan seperti biasa kita akan ke pembelajaran. Jadi yang kita lakukan yaitu adalah konfigurasi. Jadi kalau TKJ itu namanya konfigurasi. Ya. Kalau di apa namanya? Kalau di RPL itu coding. Kalau di multimedia itu desain. Nah, kalau TKJ itu konfigurasi. Kelihatan ya layar saya, kelihatan ya? Jelas nggak? Jelas Pak, jelas Pak. Oke, pertama ya, kita butuhkan adalah desain dulu. Di sini kita desain itu ya, bahwasannya ada partisi. Ada partisi. Boleh sampai 3 kali. Partisi. Nah, di sini kita sebutnya itu adalah di lantai 2. Di lantai 1. Ya, jadi kita buatnya di lantai 2. Yang atas lantai 2. Ya. Yang bawah lantai berapa? 1. Jadi lantai 1 ada lantai 2. Nah, selanjutnya kita mau menghubungkan antara keduanya ini supaya terhubung dengan jaringan. Berarti kita memerlukan apa supaya terhubung dengan jaringan? Ayo. Yang simple. Gunakan apa? Kabel ya. Benar nggak? Halo. Jawab yuk yang Bapak. Menggunakan apa? Kabel ya. Halo. Masa Bapak nanya sendiri, jawab sendiri. Halo. Halo, dia ninggalin Bapak nih, jangan-jangan. Enggak. Halo. Cek. Dengar nggak sih omongannya? Halo, dengar nggak? Halo, dengar nggak sih? Dengar ya? Dengar ya? Dengar. Oke. Ya, kita lanjut ya kalau dengar. Oke, untuk terhubung antar visi, ya kita harus menghubungkan dengan yang namanya switch, ya, dengan menggunakan switch. Ya. Nah, hubungan dengan apa? Dengan kabel gitu ya. Di sini kita hubungin aja langsung ya.
Begitu. Nah ini kan terhubung. Tapi ya supaya terhubung antara satu dengan yang lainnya, ini masing-masing harus menggunakan IP address ya. Ini harus menggunakan IP address. Nah, jadi harus mempunyai IP address. Kita buat aja nih IP addressnya yang ini 192.168.1.1. Dua. Yang atas baru 192.168.1.1. Kelihatan nggak nih layarnya? Kelihatan, Pak. Dimiringin aja layarnya kalau kelihatan. Terus yang PC2 192.168.1.3 di bawah 192.168.1. Nah, kita bikin masing-masing IP dulu nih semuanya supaya kita bisa ya kita sambungin. Kalau kayak gini dia nggak bakal bisa nyambung. Coba ya. Kita coba nih ya. Contoh nih, kita coba aja di sini. Apakah tersambung? Nah, ini PC0 ke PC1. Nggak bakal bisa karena dia nggak ada portnya. Yang artinya belum ada IP-nya. Makanya kita harus memasukkan IP dulu sesuai dengan yang ketentuan yang tadi kita bikin. Oke, kita masukin ya, ini IP-nya 192 atau 68 ada 1, nanti kita masukin ini di desktop, terus di IP configuration masukin 192.168.1.1. Nah, otomatis di bawahnya nih dia kelas C. Terus yang ini kita masukin lagi 192.168.1.2. Otomatis ini juga sama 192.168.1.3 ya. Di bawah 192.168.1.4. Kalau masukin IP ini pasti otomatis terhubung. Nah, ya kan? Bagian bawah tuh successful ya. Kelihatan ya. Nah, sesuai. Dan lagi yang bawah, lagi yang lain. PC0, PC1, full ya. PC2 ketiga, full. PC0 ketiga, full. PC1, PC2, full. Nah, cara yang lainnya di sini menggunakan CMD command prompt. Nah, ini kita ping 192.168.1.2. Ini bisa sama boleh. Nah, ini artinya nyambung nih. Ping 192.168.1.3. Nah, gitu ya. Mulai. Ya kan tersambung terus tuh kayak gitu. Jadi cara gampang tadi pakai ini nih, pakai mail. Ya, pakai mail. Bentar, kelas berapa aja? Kelas 12. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi ya. Sampai sini paham ya? Paham, Pak, paham. Ya, oke. Ini untuk yang pertama itu intinya harus di kelas yang sama. Ini kalau kelas yang sama dia akan sama. Nah, muncul lagi permasalahan ketika gini, ketika dia ingin nih lantai 1 sama lantai 2 ini ada semacam perbedaan.
Artinya kalau yang sebelah kiri ini untuk bagian marketing. Marketing. Sebelah kanan ini untuk bagian akuntansi. Akuntansi. Nah, juga sama, ini marketing. Marketing. Ini apa? Akuntansi. Nah, oke kan? Nah, dia otomatis mau merahasiakan dong, artinya data akuntansi ya hanya akuntansi aja yang tahu, akuntan aja supaya nggak acak-acak. Data marketing ya hanya data orang marketing aja yang tahu supaya nggak acak-acak. Nah, inilah tugas kalian sebagai konfigurator, sebagai seorang yang paham tentang jaringan, memisahkan jaringan antara jaringan marketing sama jaringan akuntansi tanpa menggunakan kabel tambah. Ya, tanpa menggunakan kabel. Nah, ini penting sekali buat kalian. Nah, gimana caranya, Pak? Yang namanya VLAN, ya. Ini namanya apa? VLAN. Jadi nanti di sini yang marketing ini ya ini VLAN 10 contohnya ya. Terus akuntansi ini VLAN 20. Jadi nanti marketing akan berhubungan sama VLAN 10 ya. Nah, akuntansi akan berhubungan sama VLAN 20. Artinya nanti dia akan terpisah antara marketing sama akuntansi. Seperti itu ya. Kita akan bikin tabel, kita akan bikin badan. Saya masuk lagi. Ya. Nah, oke, ini contohnya. Ya, dua. Juga. Oke. Nah, ini buat marketing. Nah, ini nanti kita akan bikin kayak gini. Nah, jadi nanti yang sebelah kiri ini akan terhubung dengan yang sebelah kiri, walaupun beda lantai 1, 2. Yang sebelah kanan akuntansi ini akan terhubung dengan akuntansi, lantainya berbeda 1 sama 2. Nah, ini nanti menggunakan VLAN. Nah, prinsipnya yang sebelah kiri yang marketing menggunakan VLAN berapa? 10. Nah, untuk yang akuntansi VLAN-nya 20. Ya, paham di sini? Paham. Oh, oke, good. Kita set dulu ini nanti akan bisa. Nah, lagi ya. Nah, cara gimana, Pak? Nah, kita cara itu adalah mengatur switch di sini. Switchnya kita atur. Switchnya kita atur. Gimana, Pak? Tinggal tekan aja switch. Set. Nah, ini. Tekan di CLI. Kita main di CLI. Apa CLI? CLI itu adalah Common Line Interface. Ya. Apa CLI? Common Line
Face. Interface. Ya. Jadi kita akan semacam coding. Tapi sebenarnya ini disebutnya konfigurasi sebenarnya. Nah, makanya dia CLI, common line. Jadi kalau sekarang sih sebenarnya CLI ini jarang. Sekarang tuh udah apa namanya? Udah GUI semua ya. GUI itu semacam sudah ada tombol-tombol khusus gitu. Ya. Kalau di sini dia menggunakan config dia. Lebih cepat sebenarnya. Tapi nanti aja kalau kita udah bisa CLI baru config. Nah, oke. Nah, setiap pertama kali konfigurasi itu pasti gambar suite-nya nih adalah seperti ini. Oke, Bapak apa ini dulu ya. Ini gambaran switch-nya gini. Switch. Kayak gini. Tanda kayak panah gitu. Nah, ini belum bisa dikonfigurasi nih. Kita mau ngapa-ngapain pasti nggak bisa nih. Kita mau konfigurasi nggak bisa. Dia kan invalid. Ya. Kenapa? Karena dia harus dirubah dulu. Nah, cara rubahnya tekan enable. Nah, ini enable ya. Tulis nih, sudah kalian tulis nanti ya. Ditulis enable. Kalau diklik enable, ini dia akan berubah. Ya. Dia akan berubah. Contoh ya. Enable. Nah, lihat. Paling bawah tuh. Dia berubah menjadi gini. Tanda pagar. Nah, karena pagar ini artinya dia siap untuk dikonfigurasi. Ya, ulangi. Tanda pagar ini siap untuk dikonfigurasi. Artinya kalau kita klik, kita ketikkan kode yang lain dia akan bisa. Tapi kalau dia selama masih menggunakan tanda panah ke arah kanan, nah ini harus di enable dulu. Ya, sebelum di enable dia nggak bakal bisa. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah untuk konfigurasi kita tekan ini. Config. Config itu apa? Config itu sebenarnya adalah konfigur terminal. Kita singkat aja config. Supaya gampang. Ya. Tulis config. Nah, akan berubah dia menjadi nanti switch dalam kurung config. Gitu ya. Config. Nah, kayak gini. Itu kalau kita ketik config, dia akan berubah switch config. Nah, sampai switch config seperti ini ada dua. Ya, ada dua. Dalam konfigurasi VLAN-nya ada dua. Ada nanti config ini ke VLAN, mereka VLAN. Ada juga nanti di sini boleh juga switch config. Nah, nanti bisa juga interface. Interface. Nanti bisa dua, bisa VLAN, bisa interface. Contoh, kita mau yang pertama ya, yang VLAN. Nah, berarti kita namanya itu adalah cara menamakan VLAN. Nah, cara menamakan caranya adalah switch ya. Di sini kan berubah dia masih config kayak gini kan ya. Terus tanda pagar. Nah, kita tulis langsung aja VLAN 10. Artinya kita mau ngatur VLAN yang 10. Gitu loh. Nah, tulis ya contoh ya. VLAN 10. Enter. Nah, dia berubah bawahnya menjadi apa? Sebentar, telepon. Halo. Kenapa aku lagi meeting? Kenapa? Kenapa? Halo, kenapa? Halo. Ya terus mau gimana? Kamu udah telepon belum? Langsung gimana? Kemarin kan udah dikasih malam-malam. Coba nanya.
Ya udah nanti deh. Aku mau meeting dulu ya. Ntar aku kesana deh. Ya udah. Oke, yuk. Tanya dulu nih. Dulu aja nih. Halo. Ya cek. Oke. Lanjut ya. Ini VLAN 10. Nah. Oke, lanjut lagi. Nah, lanjutnya kita ketik lagi ya switch config VLAN 10. Lanjutnya adalah kita namain. Caranya di sini terus dulu. Switch config ya. Config VLAN ya. Nah, ini konfigurasinya adalah ini. Name ya, kita namain name marketing. Nah, gitu name. Namanya apa? Nama VLAN-nya. Nah, name marketing. Nah, ini tuh. Enter. Nah, ini kalau kayak gini artinya udah bisa. Ya. Ini ada nih. Nah, switch config. Ada sini. VLAN. Ini ada sini. Itu bisa. Ya. Lanjutnya apa lagi Pak? Lanjutnya kita klik EX. Ya, EX atau exit. Nah, ketika kita exit, dia akan berubah seperti apa kalian? Nah, dia akan memilih config lagi nih. Ketika dia berubah, kita tulis EX, dia akan berubah ke config lagi seperti ini. Yang mana kita siap buat bikin namain VLAN yang kedua, yaitu VLAN 20. Tentu saja berarti VLAN 20 ya. Sama kayak tadi berubah kayak gini kan. Kita namain name akuntansi ya. Ini VLAN ya 20 ya. Name akuntansi gitu ya, name akuntansi. Nah, oke, enter. Nah, ini berubah seperti ini. Nah, ini artinya sudah kita namain nih ya. Dia akan berubah lagi tadi seperti apa? Yang lain ada kemana ya? Seperti ini ya. Ini. Nah, ini artinya dia udah dinamain ya. Dinamain. Nah, buat ngecek namanya gimana? Kita klik exit aja nih. X 2 kali. Ini fungsinya apa? Untuk keluar dari semuanya gitu ya. EX. Nah, untuk melihat ya, untuk melihat konfigurasi. Nah, ini caranya, ini adalah switch ya. Mau pagar kayak gini, kita tulis ya show VLAN. Nah, show VLAN brief. Nah, ya. Show VLAN brief. Nah, coba di sini ya. Show VLAN brief. Nah, itu akan kelihatan di sini. Ketika kita show VLAN brief, akan kelihatan nih yang sudah kita konfigurasi nih. Ada bacaan marketing sama akuntansi. Nah, ini menggunakan show VLAN brief untuk melihat konfigurasi. Oke, sampai sini paham nggak? Ada pertanyaan nggak? Silakan kalau mau bertanya. Apa tungguin? Ya kan, yuk. Atau boleh ditulis dulu deh. Tulis dulu. Soalnya ini lumayan banyak nanti kalau nggak tulis. Silakan tulis dulu yang di sebelah kanan kalian tuh. Ya. Kalau bisa tulis. Nanti hari Jumat kita ada Google lagi ya? Belum. Hari Jumat ada Google lagi ya? Ya, Jumat ada lagi kan? Hari Jumat ada Google lagi, Google ya?
Jam 13 sampai jam 14. Besok nanti tolong ini. Ya nanti justru itu makanya kalau kalian menyimak pasti Ya, udah tulis belum nih? Udah semuanya belum? Tulis. sekali juga. Halo. Kayak gini juga termasuk ini. Halo. Halo Pak. Sudah tulis belum? Udah saya screenshot. Udah di screenshot. Ya udah. Nanti di share, coba di grup di share. Iya Pak. Nah, coba di share sekarang Bapak lihatin. Jadi kalau kalian tidak menyimak, kalian tidak Mana tuh? menanyakan yang 11 tidak di 1. Nah, coba di share di situ. Mana belum kelihatan? Baik, tolong di share. Anu Pak, bentar Pak, ganti jaringan. Ganti jaringan. Saya pakai yang itu nih, Telkomsel di sekolahan. Iya, cakap-cakap. Ya, boleh. Terus jam makan siang Ya, good. Nah, ini masih udah bagus nih. Ini sampai baru menamakan film nih. Ya, baru menamakan film. Oke, thank you admin Rama. Dicek. Iya Pak. Makasih. Saya Kita lanjut lagi ya berarti ya. Oke. Kita mau yang agak susah. Nah, selanjutnya adalah konfigurasi VLAN ya, 10 dan 20 dengan masing-masing port. Nah, ini konfigurasi VLAN 10 dan 20 dengan masing-masing port. Caranya gimana Pak? Caranya ini kita balik lagi. Ketika dia gambarnya switch, ya, switch. Ingat, berarti kita harus apa? Ayo, kalau dia masih kayak gini, conf T, balik lagi ke awal ya. Untuk konfigurasi dia harus konfigur terminal. Berarti kita conf T lagi. Conf T. Nah, kayak gini. Jadi config. Tadi kan untuk menamakan VLAN. Nah, kalau buat menyambungkan port ke VLAN, ini menggunakan nanti apa namanya interface. Nah, interface. Ya, interface FA0/1. Apa tuh FA0/1 Pak? Apa sih Pak? Bapak jangan bikin bingung saya dah Pak. FA0/1 adalah fast Ethernet 01. Nah, lihat sini. FA0/1 tuh yang ini nih, tuh lihat ya, PC 0 ini FA0/1 ya. Terus PC 1 FA0/2 ya. Terus ini FA0/3, ini FA0/4. Kalau lebih gampang kita namain aja biar nggak lupa. Ini FA0/1 ya. Ini FA0/2 ya. Ini FA0/3 ya. Terus ini FA0/4. Nah, artinya nanti FA0/1 dan FA0/2 ini kita masukin ke VLAN berapa? 10. FA0/3 dan FA0/4 kita masukkan ke VLAN 20. Ya. Nah, itu prinsipnya. Makanya nanti Bapak ketik dulu di sini nih ya. Ketik dulu. Nanti dia switch ya. Ini tadi config. Dia akan berubah menjadi switch ya. Config. Nah, ini kita klik lagi interface ya. FA0/1 yang artinya kita mau konfigurasi FA0/1. Nah, tinggal enter nih. Nah, tuh enter. Dia berubah menjadi ya switch ya. Switch dalam kurung config if. Nah, ya kan? Nah, habis itu kita masukin lagi ya. Masukin apa Pak? Nih, switch port ya
Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum Switch warahmatullahi port wabarakatuh. mode akses. Nah, ini switch port mode akses. Switch port mode akses ya. Nah, switch port mode akses nanti kalau keluar dia di enter, kalau yang bagus itu dia akan menjadi seperti ini, config if juga sampai pagar. Nah, habis itu klik lagi switch port ya, akses VLAN ya, gitu. Coba ya, lanjut ya. Coba. Berarti ini switch port mode akses. Ini hati-hati nih, ada yang nanti salah-salah huruf dia salah. Nah, habis itu switch port ya, akses VLAN 10. Nah, gitu. Ya. Yeah. Habis itu tadi kalau buat balik ke sebelumnya ke config berarti EX ya, exit. Nah, dia balik ke sini. Ya. Nah, enter. Switch. Nah, ini config if. Nah, untuk balik kita EX. Nah, dia yang balik sini kan ya, jadi switch. Ya, di sini config lagi. Ya. Nah, kayak gini. Nah, terus habis itu gimana lagi? Ya, kita interface lagi. Interface FA0/2. FA0/2 kemana ayo? Kemana? Kemana intinya? Ke VLAN 10 masih sama ya? Iya, sama ya. Terus kita bikin lagi FA0/3 kemana? VLAN 20. 20. Nah, kita bikin lagi FA0/4. Gimana ayo? 20. 20. Berarti kita bikin kayak ini. Ya, nanti di screenshot lagi ntar. Nanti lo kita coba dulu baru kalau udah bisa baru ya. Oke, oke. Oke. Benar ya. Berarti switch port ya. Switch port sorry, interface dulu. Interface ya, FA0/2 ya. Switch port ya, mode akses switch port ya, akses VLAN 10. Nah, enter EX. Nah, interface lagi. FA0 atau kita bisa singkat lebih gampang INT aja. INT FA0/3 yang tetap sama kan. Switch portnya kita singkat lagi SW aja. SW modenya jangan disingkat, aksesnya ACC aja ya. Terus lagi SW ACC, nah VLAN 20. Nah, lebih gampang tuh kan. Nah, kita EX lagi, terus interface FA0/4 gitu ya. SW mode ACC, SW ACC VLAN 20. Enter ya. END. Nah, ada lagi nanti END. END itu untuk N. Ya. Untuk keluar semuanya langsung otomatis kita N. Nah, habis itu buat melihat tadi apa? Kalau buat melihat menggunakan show VLAN brief. Nah, dia akan terlihat seperti ini. Ya. Ini akan terlihat paling bawah nih marketing akuntansi. Itu marketing itu FA0/1, FA0/2. Akuntansi itu FA0/3, FA0/4 kayak gitu. Nah, silakan di screenshot lagi. Silakan screenshot lagi. Ya. Kita dikirim lagi di grup. Ayo Adnil, screenshot. Udah belum? Udah, Pak. Nah. Oke, silakan dibagikan di grup. 11 kali 1. Ayo. Oke, thank you. Nah, ini tulis nih, ya. Nah,
tulis ya. Oke, itu bagus buat kamu ya. Oke. Nah, sampai sini paham? Nah, itu adalah untuk mengkonfigurasi ya, untuk mengkonfigurasi. Sampai sini, kalau udah FA 0/1 ke marketing, FA 0/2 ke marketing, FA 0/3 ke akuntansi, FA 0/4 ke akuntansi, artinya terpisah antara marketing sama akuntansi. Nah, itu jaringannya terpisah. Akuntansi buat akuntansi, datanya marketing buat marketing. Jadi nggak ada nanti data campur-campur gitu antara akuntansi sama marketing. Nah, itu fungsinya. Kamu membuat VLAN ya. Jadi ada yang baru masuk. Itu fungsinya kalian membuat VLAN. Oke. Nah, sampai sini ya. Kita coba aja. Coba Pak, gimana sih Pak? Coba ya. Marketing ke akuntansi lantai 2. Apakah bisa? Wah, in progress pilot ya. Marketing lantai 2 ke marketing lantai 1. Coba lihat. Successful. Akuntansi lantai 2 ke akuntansi lantai 1. Successful. Marketing lantai 1 ke akuntansi lantai 2. In progress dan gagal. Akuntansi lantai 1 ke marketing lantai 2. In progress dan gagal. Jadi terlindungi itu datanya. Akuntansi untuk akuntansi, marketing untuk marketing. Itulah VLAN. Pak, kenapa sih Pak nggak IP-nya aja Pak dirubah? Nah, itu Bapak itu pernah meeting sama kakak kelas kalian, sama alumni juga. Nah, itu ada yang protes. Pak, kenapa nggak IP-nya aja Pak yang dirubah kelasnya? Nah, oke. Itu termasuk VLAN juga. Tapi kalau dia bentuknya DHCP, Dynamic Host Control Protocol, artinya kalau di dynamic, kalau kita rubah kelasnya kan nggak bisa. Nah, makanya diperlukan namanya VLAN. Nah, itulah fungsinya VLAN ya. Fungsinya VLAN digunakan di switch yang manageable ya. Oke, paham sampai sini? Paham ya? Insya Allah Pak. Oke, itu. Pahamin dulu itu. Ini kalian bisa coba-coba di mana aja bisa. Ya. Suaranya kecil banget, Pak. Suara siapa ya? Suara Bapak. Ya, oke. Ini bisa dicoba dimanapun kalian berada. Kalian bisa menggunakan HP, kalau nggak salah tuh ada. Bisa menggunakan laptop. Nah, menggunakan laptop caranya gimana, Pak? Caranya kalian tinggal install aja Cisco paket tracer di internet. Ya, mau versi yang mana aja itu bisa. Ya, nanti kalian tinggal ikutin tuh konfigurasi yang sudah Bapak buat kayak gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Itu bisa kalian gunakan di mana saja dan kapan saja. Bisa kalian latih juga di situ. Nah, intinya inilah VLAN ya. Inilah satu langkah kalian tuh menuju pengetahuan yang baru ya tentang jaringan. Karena bahwasannya di kantor-kantor itu ya masih jarang sekali pengetahuan tentang ini ya. Kalau kantor-kantor besar pasti dia menggunakan sistem keamanan seperti ini. Tapi kalau kantor-kantor misalnya yang kecil, ini mereka nggak ada. Yang mana kalau menggunakan ini kan sebenarnya lebih efektif ya. Apalagi nanti kalau di kelas 12 kalian belajar firewall, kalian belajar bandwidth ya. Di mata pelajaran Bapak itu tambah efektif lagi. Kalau firewall nanti orang yang bisa mengakses YouTube ya, itu terbatas. Artinya atau satu komputer hanya buat akses satu situs aja itu bisa. Atau satu komputer itu bisa dibatasi kecepatannya, bisa dibatasi kuotanya itu bisa. Nah, itu nanti kelas 12. Di kelas 10 itu di kelas 11 itu kalian belajar tentang bagaimana mengolah jaringan dulu ya. Nanti setelah dari VLAN, kalian belajar ke router, ada router statik, router dinamis ya. Baru nanti kelas 12 nyambung kita ke menggunakan mikrotik langsung ya. Jadi seperti itu anak-anakku sekalian ya. Tadi sudah di screenshot sama teman kalian, bagus.
ditaruh di grup, ya itu ditulis ya, ditulis di buku tulis. Kenapa? Karena kalau kalian nggak tulis nanti lupa, ya. Nama Sri Sultan nanti lupa kalau nggak ditulis ya. Jadi tolong ditulis sekali lagi. Nanti kalau sudah ditulis, kalian boleh, ya, boleh. Enggak. Kalau sudah tulis, kalian boleh pelajari masing-masing di rumah. Ya. Sampai sini, ada pertanyaan lagi? Silakan. Nggak ada, Pak. Ya. Kamu lihat muka-mukanya dong. Iya. Ya, coba baru Admil doang nih, yang lain mana nih? Iya. Di rambut tuh mantep di. Wah, ini yang itu tuh. Oke, kita foto nih, ayo. Kita foto dulu nih, kan banyak nih. Lihat si Rai kan 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Baru 15. Ayo, lagi nih, 16. Buset ya, ada yang sambil naik motor apa itu? Samsia naik motor. Samsia itu naik motor. Kamu nggak barengan sama Samsia? Iya Pak, lagi naik motor. Ya, oke. Kita foto ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, sudah. Kita tutup ya pertemuan kita pada hari ini. Nanti Bapak langsung kasih absen ya. Kebetulan nih Bapak udah dapat absen nih. Nanti absennya kayak gini bentuknya. Kalian bisa lihat sama-sama di sini. Nah, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tuh, 18 orang. Yang dari awal sampai akhir tuh adalah Akmil sama Hanif, ya, sama Sandian. Ferdi tiba-tiba menghilang, muncul lagi, ya. Cahya Evan, Dina, Hafiz, itu awal doang. Nah, yo, ketahuan nih Agung, Alamsyah baru masuk tadi jam berapa? Kelihatan. Nanti Bapak share nih ya, buat penilaian juga dari Bapak dan juga kalau wali kelas mau pakai gunakan ya. Ya. Oke Pak. Ya, ini Bapak langsung share aja ya di grup kalian. Ini gambarnya. Tadi Mas. Ini. Nah ini. Nah ini kelas tesnya. Terus juga tadi fotonya juga Bapak saya. Siapa aja yang udahan? Oke. Nah, ini yang udahan. Ada 2. Ya, oke. Saja. Terima kasih. Boleh keluar. Kita doa dulu ya. Sebelum kita keluar. Berdoa. Mudah-mudahan sifatnya kita bisa ke sekolah lagi. Supaya vaksin ditemukan sehingga tidak takut keluar rumah lagi. Amin. Sehingga kita bisa belajar lagi, nah, kita bisa menggali lagi pengetahuan tentang komputer dan jaringan. Oke, berdoa dimulai. Amin. Ya, berdoa selesai. Oke, terima kasih. Kemudian mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.